Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Kurniati Ningsi Yaakops, NIM 1821044, Prodi PGMI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar Brownell dan Van Engen serta teori Gagner. Menurut William Brownell, bahwa belajar itu pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Ia mengemukakan bahwa belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Khusus dalam hubungan pembelajaran matematika di SD, Brownell mengemukakan apa yang disebut meaning theory atau teori makna sebagai alternatif dari drill theory atau teori latihan hafal atau ulangan. Teori drill dalam pengajaran matematika berdasarkan kepada teori belajar asosiasi yang lebih dikenal dengan sebutan teori belajar stimulus respon yang dikembangkan oleh Edward L. Thorndike. Teori belajar ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respons. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang ataupun kepuasan. Rasa senang atau puas ini bisa timbul sebagai akibat siswa mendapat pujian atau ganjaran sehingga ia merasa puas karena sukses yang diraihnya dan sebagai akibatnya akan merasa puas. Dan sebagai akibatnya itu akan mengantarkan dirinya ke jenjang kesuksesan berikutnya. Menurut teori drill, ikatan antara stimulus dan respon itu bisa dicapai oleh siswa dengan latihan berupa ulangan atau drill, atau dengan kata lain melalui latihan hafal atau menghafal. Intisari pengajaran matematika menurut teori drill adalah sebagai berikut. Yang pertama, matematika atau aritmetika untuk tujuan pembelajaran atau belajar mengajar dianalisis sebagai kumpulan fakta atau unsur yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Kemudian, anak diharuskan untuk menguasai unsur-unsur yang banyak sekali tanpa diperhatikan pengertiannya. Kemudian anak mempelajari unsur-unsur dalam bentuk yang akan digunakan nanti pada kesempatan lain. Kemudian anak akan mencapai tujuan ini secara efektif dan efisien dengan melalui pengulangan atau drill. Brownell mengemukakan ada 3 keberatan utama berkenaan dengan teori drill pada pengajaran matematika. Yang pertama, teori drill memberikan tugas yang harus dipelajari siswa yang hampir tidak mungkin dicapai. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang tahu 3 tambah 6 sama dengan 9 ternyata tidak tahu dengan baik bahwa 6 tambah 3 itu sama dengan 9. Penelitian lain menunjukkan bahwa penguasaan 3 tambah 6 sama dengan 9 tidak menjamin dikuasainya 13 tambah 6 sama dengan 19. Kemudian 23 tambah 6 sama dengan 29 atau 43 tambah 6 sama dengan 49 dan sebagainya. Kemudian keberatan yang lainnya berkaitan dengan reaksi yang dihasilkan oleh drill. Pada saat guru memberikan drill pada keterampilan aritmetika, ia berasumsi bahwa murid akan berlatih sebagai reaksi dari yang telah ditentukan. Misalkan pada waktu guru memberi tugas 4 tambah 2 sama dengan 6 dan 9 kurang 5 sama dengan 4. Ia mengharap semua siswa akan dengan diam berpikir atau mengucapkan dengan keras 4 dan 2 sama dengan 6. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Guru percaya dengan sering mengulanginya, akhirnya siswa selalu menjawab 6 dan 4 untuk kedua tugas tersebut.
Kemudian melalui penelitian diketahui bahwa hanya 40% dari siswa yang dapat menjawab dengan benar berdasarkan ingatannya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa drill tidak menghasilkan respons otomatis untuk siswa-siswa di kelas 1 dan kelas 2 SD, padahal tugas dan beban belajar mereka relatif sedikit bila dibandingkan dengan kelas-kelas yang lebih di atas. Kemudian aritmetika adalah saling tepat dipandang sebagai suatu sistem berpikir kuantitatif. Pandangan ini merupakan kriteria penilaian suatu sistem pengajaran matematika yang memadai atau tidak jelas. Dari sudut pandangan ini, teori drill dalam pengajaran aritmetika tidak memadai, sebab pengajaran melalui drill tidak menyediakan kegiatan untuk berpikir secara kuantitatif. Agar siswa dapat berpikir secara kuantitatif, ia harus mengetahui makna dari apa yang dipelajarinya, atau mengerti yang tidak pernah menjadi perhatian dari sistem pengajaran aritmetika melalui drill atau hafalan. Berikutnya, Van Engen, seorang penganut teori makna, mengatakan bahwa pada situasi yang bermakna selalu terdapat 3 unsur, yaitu ada suatu kejadian, benda, atau tindakan. Adanya simbol, lambang, notasi, gambar yang digunakan sebagai pernyataan yang mewakili unsur pertama di atas. Kemudian adanya individu yang menafsirkan simbol-simbol dan mengacu kepada unsur pertama di atas. Van Engen membedakan makna atau meaning dan mengerti atau understanding. Mengerti mengacu pada sesuatu yang dimiliki oleh individu. Individu yang mengerti telah memiliki hubungan sebab akibat, implikasi logis, dan sebaris pemikiran yang menggabungkan 2 atau lebih pernyataan secara logis. Makna adalah sesuatu yang dibaca dari sebuah Makna adalah sesuatu yang dibaca dari sebuah simbol oleh seorang anak. Anak menyadari bahwa simbol adalah sesuatu pengganti objek. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh pembelajaran aritmetika tentang penjumlahan menurut teori makna. Untuk menjelaskan penjumlahan 2 bilangan 2 angka dengan 1 kali teknik menyimpan di kelas 2 SD dapat ditempuh dengan menggunakan benda-benda konkret dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misalnya di sini ada penjumlahan 24 ditambah dengan 8. 4 ditambah dengan 8 sama dengan 12. Jadi di sini ditulis 2, di sini simpan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 32. Kemudian bilangan 25. Bilangan 25 ini dinyatakan dengan 2 ikat puluhan benda-benda. Ini dia. Kemudian ada 4 satuan benda. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 8 dinyatakan dengan kumpulan 8 satuan benda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kumpulan 4 satuan ini kita gabungkan dengan kumpulan 8 satuan. Ini. Karena kumpulan 12 benda dapat dinyatakan sebagai 1 ikat puluhan benda dan 2 satuan benda, maka hasilnya sebagai berikut.
Nah, ini tadi hasil dari 8 digabung dengan 4. Jadi dia seperti ini. Yang ini, kemudian ini. Yang ini 25. Yang ini 25, jadi 2 satuan. Kemudian yang ini tadi 8 ditambah 4, dia jadi seperti ini. Kemudian ada teori belajar Gardner. Profesor Robert M. Gardner, seorang ahli psikologi, telah menggunakan matematika sebagai medium untuk menguji dan menggunakan teori belajar. Ia bekerja sama dengan proyek matematika Universitas Maryland membahas pembelajaran matematika dalam pengembangan kurikulum matematika di sekolah. Yang pertama itu objek belajar matematika. Menurut Gardner bahwa dalam belajar matematika ada 2 objek, yaitu objek langsung belajar matematika dan objek tidak langsung dari belajar matematika. Objek langsung meliputi fakta, operasi, konsep, dan prinsip, sedangkan objek tidak langsung mencakup kemampuan menyelidiki, memecahkan masalah, disiplin diri, bersikap positif, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Objek-objek pembelajaran matematika di atas kesemuanya secara panjang lebar dapat kita lihat dalam kegiatan belajar 1 modul 2 telaah materi GBPP materi matematika SD. Sebab kesemuanya objek dari Gardner ini menjadi objek pembelajaran matematika menurut kurikulum matematika SD yang berlaku. Kemudian tipe-tipe belajar. Gardner telah menentukan dan membedakan 8 tipe belajar yang terurut kesukaraannya dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks. Urutan ke-8 tipe belajar itu adalah belajar isyarat, belajar stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar aturan, dan pemecahan masalah. Nah, saya akan menjelaskan 8 tahap tersebut. Yang pertama, tahap 1, belajar isyarat. Belajar isyarat atau belajar signal ialah belajar sesuatu yang tidak disengaja sebagai akibat adanya rangsangan. Misalnya sikap positif dari siswa dalam belajar matematika karena sikap atau ucapan guru yang menyenangkan. Tahap kedua, belajar stimulus respons. Belajar pada tahap ini sudah disengaja dan responnya adalah jasmania. Misalnya siswa menyebutkan atau menuliskan beberapa contoh bilangan bulat yang negatif setelah guru memberikan penjelasan tentang bilangan bulat negatif. Tahap 3, rangkaian gerak. Belajar dalam bentuk perbuatan jasmania terurut dari 2 kegiatan atau lebih stimulus respons. Misalnya seorang anak yang menggambar ruas garis melalui 2 titik yang diketahui diawali dengan mengambil mistar, meletakkan mistar melalui 2 titik, mengambil pensil, kapur tulis, dan akhirnya menarik ruas garis. Kemudian tahap 4, rangkaian verbal. Belajar yang berupa perbuatan lisan terurut dari 2 kegiatan atau lebih, stimulus respons, misalnya menyatakan atau mengemukakan pendapat tentang simbol, definisi, aksioma, dalil, dan semacamnya. Kemudian tahap 5, belajar membedakan.
Belajar memisah-misahkan rangkaian yang bervariasi. Ada dua macam belajar membeda-bedakan, yaitu belajar membedakan tunggal berupa pengertian siswa terhadap suatu lambang, misalnya lambang penarikan akar kuadrat. Sedangkan membedakan jamak adalah membedakan beberapa lambang tertentu, misalnya lambang-lambang ruas, garis, sinar, dan garis ini, dan garis yang ini. Kemudian tahap 6 belajar konsep tipe belajar tahap 6 belajar konsep. Tipe belajar konsep ini disebut pola tipe belajar pengelompokan, yaitu belajar mengenal atau melihat sifat bersama dari suatu benda atau peristiwa. Misalnya untuk memahami konsep lingkaran siswa, mengamati cincin, gelang, permukaan drum, permukaan gelas, dan semacamnya. Kemudian tahap 7, belajar aturan pada tipe ini. Tahap 7 yaitu belajar aturan. Pada tipe ini, siswa diharap mampu memberikan respons terhadap semua stimulus dengan segala macam perbuatan. Misalnya siswa yang mampu menyebutkan sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan, tetapi belum mampu menggunakannya atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir tahap 8, yaitu tahap pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah tipe belajar yang paling tinggi. Sesuatu itu merupakan masalah bagi siswa bila sesuatu itu baru dikenalnya. Tetapi siswa telah memiliki prasyaratnya, hanya siswa belum tahu proses algoritmanya atau hitungannya atau penyelesaiannya. Sesuatu masalah bagi siswa tetapi bukan bagi guru. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.